istimewa, apalagi di bulan Ramadan. Oleh karena itu harus kita syukuri dan kita manfaatkan. Itu namanya syukur amali. Kalau syukur qauli itu mudah ya. Alhamdulillah, cukup. Tapi syukur amali, bisa nggak Anda memanfaatkan? Memanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah itu untuk hal-hal yang baik. Ibadah puasa ini, saudara, ibadah yang istimewa. Para ulama berpendapat kalau orang berpuasa sebulan kemudian sesudah itu tidak ada perubahan, khususnya dalam akhlaknya, sama dengan tidak berpuasa. Jadi puasa ini adalah satu proses pembersihan. Sehingga di antara nama bulan puasa itu disebut Syahrul Mutahhir, bulan pembersihan. Li'annahu yutahhirud dzunub wal ma'asi. Karena Ramadan itu membersihkan dosa dan kemaksiatan ya. Maka mari kita senantiasa selama Ramadan ini tanggap dengan apa yang kita kerjakan. Itu yang disebut imanan wahtisaba ya. Kalau orang itu mengerti apa di balik puasa ini, dia pasti akan membuat manajemen baru untuk mengatur waktunya ini, Pak. Ada orang yang berpuasa tapi banyak tidurnya. Ini nanti habis pulang sampai di rumah tidur lagi ya. Ada orang puasa habis sahur tidur. Kemudian sampai mendekati zuhur, sholat tidur lagi. Untuk puasa apa ini? Puasa itu justru training. Ibadah tadribiyah itu puasa itu. Tadrib itu training. Jadi kita ini dididik oleh Allah puasa ini. Bisa nggak Anda berpuasa tapi bermasyarakat seperti biasa, tapi menjaga puasanya itu ya. Itu namanya ihtisabah. Ihtisabah itu menghitung. Gerak saya hitung, ucapan saya hitung, dan para ulama menggunakan istilah hati-hati dengan lusus Ramadan. Lusus itu pencuri. Lis itu pencuri, kalau lusus bentuk jamak. Banyak pencuri Ramadan ini, Pak. Dan yang paling hebat itu pencurinya di sini, Pak. Ini apa ini, Pak? Ada yang nggak punya handphone? Ada yang nggak punya handphone sini? Saya belikan nanti. Ini Pak, di sini banyak pencuri, Pak. Pencuri, Pak. Walaupun di sini ada baca Qur'annya, ada ceramahnya. Ya saya terima kasih nih sama handphone ini. Tapi ini time consuming ya. Wah, waktu banyak sekali dihabiskan di sini, Pak. Kalau Anda sama saja Ramadan dengan sebelum Ramadan, akrab dengan ini, tidak selesai-selesai, Pak. Bicara tentang korupsi saja, itu setiap menit baru. Kalau dulu orang korupsi itu juta, miliar, sekarang triliun. Jadi ada orang korupsi 270 triliun. Terbayang nggak oleh kita ini? Anda pernah melihat uang 1 triliun? Nggak pernah ya? Ini kalau misalnya ada uang 1 triliun, apalagi kalau 10 ribuan, nggak cukup ini, Pak. Nah terus ada orang korupsi 270 triliun, tapi divonis 6,5 tahun. Allahu Akbar, hadza dzulum. Ini kedoliman yang luar biasa, Pak. Ya. Jadi para ulama mengatakan ad-dzulmu la yadumu mahma tala. Kedoliman itu tidak akan berlangsung terus-menerus walaupun panjang. Kita sekarang ini kan seringkali berbicara hukum itu tajam di mana? Tajam di mana? Di bawah. Kemudian kalau di atas, berapa kali ada orang Anda mendengar itu? Sering kan? Tapi apakah berubah hukumnya? Enggak berubah. Berapa kali ada orang demo ini, zalim segala macam ini. Ya Allah. Jadi manusia ini memang Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu menyatakan wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Anda diberi oleh Allah banyak sekali nikmat yang Anda minta dan yang Anda tidak minta. Anda pernah enggak minta kepada Allah supaya kalau habis sholat kemudian ikut pengajian dan tidak ngantuk? Pernah? Enggak pernah kan? Tapi kan ada yang ngantuk. Enggak ada yang ngantuk ini ya? Belum. Nikmat ini luar biasa, Pak. Enggak bisa dihitung. Ya. Coba saya tanya sekarang ya. Ini ibu-ibu di belakang ya. Ya.
Ibu-ibu dengar suara saya ini. Dengar. Bapak dengar. Artinya kan telinganya sehat kan? Iya kan? Pernah Anda mensyukuri telinga? Pernah nggak? Wah, saya tadi ikut pengajian masih dengar ini, berarti sehat ini. Begitu telinganya ditarik oleh Allah, baru bingung sampai. Anda sekarang bisa melihat ini ya. Ya, dulu saya punya teman orangnya buta gitu ya. Tapi kalau ketemu saya langsung nyebut nama saya dia. Allahu Akbar. Saya mengatakan, loh, kok tahu? Saya I see with imagination katanya. Bahasa Inggris dia mengatakan. Saya itu melihat dengan imajinasi saya. Oh, ini taufik ini. Allahu Akbar. Lalu saya mengatakan, ya Allah, telinga saya mata saya ini sehat. Anda kan nggak pernah mensyukuri mata kan? Masih banyak yang tidak pernah disyukuri. Tapi kalau minta tiap hari, minta rezeki, minta, dikasih oleh Allah, dikasih Allah. Anda tidak pernah minta, saya supaya kalau duduk itu bisa enak, nggak pernah minta Anda. Tapi Anda dikasih oleh Allah. Tadi sarapan sahur tadi, makan sahur tadi ya, ya. Lahap makannya enak, Masya Allah. Pernah Anda minta, ya Rob, saya kalau sahur mudah-mudahan nafsu makan, nggak pernah Pak. Yang tidak disyukuri lebih banyak itu Pak. Tapi innal insana la dhulumun kafar. Manusia itu banyak yang zalim, mendolimi dirinya sendiri, mendolimi orang. Sekarang ada yang mendolimi lautan. Lautan dibuatkan sertifikat Pak. Tinggal langit saja yang belum ini. Nanti langit di sertifikat. Ini langit saya ini. Allahu Akbar. Zalum. Kafar itu menutup nikmat Allah. Maka kalau Anda ingin hidup ini berubah, ingin hidup ini enak, Ramadan ini puasa yang baik, kemudian bersyukur kepada Allah. Anda praktekkan ya syukur ini. Kalau Anda terus bersyukur, misalnya nanti Anda pulang, saya masih bisa jalan dengan enak, lalu sadar Anda, sadar. Alhamdulillah saya masih bisa jalan dengan enak. Itu nanti kesehatannya ditambah oleh Allah. Ditambah oleh Allah. Anda misalnya, saya masih bisa nih, kalau belajar masih mengerti saya ini. Oh berarti masih sehat ini. Lalu Anda mengatakan, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Makanya salah satu ciri khas kehidupan Rasulullah itu, saudara, kana sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyanihi. Nabi itu selalu bersyukur dan mengingat Allah dalam kondisi bagaimanapun juga. Di Masjid Al-Hikmah beberapa waktu yang lalu ada jamaah mengatakan begini, Pak, saya sekarang itu kalau pulang sampai di rumah itu saya buka kunci, saya mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Rumahnya itu Pak. Kemudian dibuka mengatakan Alhamdulillah. Lalu mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda ini tadi waktu keluar sampai rumah bawa kunci apa enggak? Bawa. Biasanya kalau buka kunci pakai Bismillah apa enggak Pak? Jangan bohong. Enggak pakai kan? Apa itu repotnya? Anda tahu kalau Anda mengucapkan Bismillah, mudah kan? Buka pintu Bismillahirrahmanirrahim. Setan-setan lari Pak. Apalagi kemudian Anda mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ ada malaikat, di situ ada makhluk halus. Coba ini praktekkan ini. Kalau Anda orang-orang yang cerdas spiritual itu Pak, hidupnya bersama Allah. Kun ma'allah, yakunillahu ma'ak. Hiduplah bersama Allah, nanti Allah akan terus mendampingi Anda. Maka Ramadan ini coba Anda robah Pak, sehingga nanti setelah Idul Fitri Anda menjadi orang yang lain nanti. Kalau tetap saja Pak, lah ini mengkhawatirkan, jangan-jangan nggak diterima di puasanya ini. Biasanya orang itu berbangga-bangga, posoku nutuk iki, nutuk. Terus kalau sudah bisa menahan lapar dan dahaga itu dikira sudah hebat ini Pak. Bahkan ada yang sesumbar, saya tidak perlu sahur, kuat aku masih gak sahur. Dipikir kapiin nih. Sahur itu ibadah Pak. Bedanya puasa kita dengan orang Yahudi dulu itu sahur. Kita ini paling baiknya puasa itu ya puasa yang diajarkan oleh Nabi. Pakai sahur. Kemudian Anda bersyukur setelah sahur. Sholat di masjid, kemudian pengajian. Ini pengajian ini juga termasuk kreasi yang membuat kita pahalanya semakin banyak.
Sebab belajar Pak, belajar ini apalagi di bulan Ramadan itu nilainya besar sekali. Maka kembali kepada kedoliman. Para ulama mengatakan, ad-dulmu la yadumu mahma tala wa kullama zada ad-dulmu ishtadda intiqam Allah. Kedoliman itu tidak akan bertahan walaupun panjang. Fir'aun katanya umurnya 200 tahun Pak. Kalau 3 periode kan cuma 15 tahun. Iya kan? Fir'aun ini kalau pakai periode berapa tahun itu? Nabi Nuh umurnya 950 tahun. Itu pendek Pak. 950 tahun pendek. Nabi itu kalau mau meninggal dunia didatangi malaikat. Malaikatnya mengatakan assalamualaikum, waalaikumsalam. Lalu ditanya oleh Zair am qabid. Malaikatnya bertanya, ini datang ini menjadi tamu apa mau cabut nyawa saya gitu. Enak ya kalau Nabi itu. Nah, sampai nanti kalau dicabut nyawa, kadang-kadang enak-enak makan terus mati Pak. Lumayan, ada orang mati di masjid. Ada orang mati ikut pengajian di Bogor. Saya beberapa waktu yang lalu itu ke Bogor, pernah viral di Bogor ini, di sini, itu ada orang ikut pengajian seperti ini Pak ya. Duduk gitu, orangnya agak gemuk gitu. Ada saya lihat di YouTube itu ya. Lalu tanya pada ustadznya, Ustadz, kalau ada orang meninggal, bisa nggak nanti ketemu Rasulullah? Ini pertanyaannya begitu Pak. Ini ustadznya baru mau menjawab. Ini ada pertanyaan, kalau meninggal bisa nggak ketemu Rasulullah? Orang itu pingsan Pak. Salah pingsan meninggal. Bayangkan. Itu terjadi di Bogor. Waktu saya ke Bogor, itu 1 tahun yang lalu Pak. Saya tanya orang-orang waktu itu ada perkawinan, Anda kenal nggak? Oh saya kenal, orang baik itu Pak. Orang kaya, tapi orangnya sosial sekali. Mati dalam keadaan bertanya tentang Rasulullah dalam pengajian. Sedangkan Anda kalau duduk di pengajian seperti ini namanya majlisul malaikah. Ini majtama'a qaumun fi majlisin yadhkuruna Allah illa haffathumul malaikah. Anda kalau duduk seperti ini, lalu kita berbicara hadis Rasulullah, berbicara tentang ayat-ayat Allah, ini dilindungi malaikat Allah. Nazalat alaihimus sakinah, wasiyathumur rahmah, dzakarallahu fi man indahu, Allahu akbar. Duduk seperti ini Pak, itu oleh Allah diberi rahmat, diberi sakinah. Anda kan tenang ini sekarang ini ya, tenang ya, dikasih Allah sakinah ini. Tapi jangan ngantuk, jangan ngantuk. Kalau ngantuk nggak dapat apa-apa sampean. Dikasih rahmat, lalu mati Anda. Kapan itu? Waktu musim pemilu itu, kalau nggak salah di Jalan Ahmad Yani ini ada orang ikut kampanye lalu joget-joget jatuh meninggal. Jadi matinya waktu joget. Ya Allah. Yang mutul mar'u ala ma'asya alaihi. Manusia itu matinya sesuai dengan kebiasaannya. Ada orang meninggal di lapangan sepak bola karena memang tiap hari yang dipikir sepak bola gitu Pak. Ya, tapi kalau Anda berpikirnya saya mau sholat berjamaah, saya mau belajar ini, apalagi yang usianya sudah mulai senja, Pak ya. Itu terus Anda berpikirnya begitu, matinya di situ. Masya Allah. Saudara, saat kalau orang cerdas spiritual ya, saat yang paling berharga dan harus kita perjuangkan adalah al-yaumil mughadir, yaum mughadarah minal qasr ilal qabr. Saat kita harus pulang kepada Allah dari qasr itu istana, itu rumah kita. Itu ilal qabr, masuk ke kuburan. Itu adalah saat yang paling baik. Kalau Anda meninggalnya dalam keadaan baik lalu husnul khotimah, seterusnya nanti baik terus. Tapi ketika Anda meninggal dunia dalam keadaan yang tidak baik, na'udzubillah, apalagi dalam keadaan kezaliman. Dan sekarang ini banyak orang zalim. Kata para ulama, la tadlimanna idza ma kunta muqtadiran fadh-dhulmu marta'uhu yafdi ila nadami. Jangan Anda zalim kalau ketika Anda merasa kuat, merasa pintar, merasa kaya, merasa pangkat. Hati-hati. Jangan kemudian menzalimi yang di bawah.
Tanamu ainuka wal madlumu muntabihun yad'u alaika wa ainullahi lam tanami. Anda tidur, orang-orang zalim itu tidur, dan orang-orang yang dizalimi itu berpikir tentang orang yang zalim itu dan dia berdoa, dan mata Allah tidak pernah tidur. Artinya apa? Rasulullah mengatakan, ittaqi da'watal madlum. Hati-hati terhadap doanya orang yang zalim, orang yang dizalimi. Kata para ulama, manusia ini suka lupa, ya. Banyak al-insanu mahallil khata' wan nisyan. Manusia ini tempatnya salah dan lupa. Tetapi kalau orang dizalimi enggak pernah lupa dengan yang zalim itu. Hati-hati, Pak. Anda punya pegawai, jangan menzalimi pegawai. Ibu-ibu punya pembantu rumah tangga di rumah, jangan menzalimi. Anda kalau misalnya ada orang perlu pekerjaan, kemudian Anda kasih gaji, kon lek gelem tak gaji sakmene. Sedangkan ini enggak umum ini, itu zalim. Hati-hati dengan kezaliman, Pak. Allah tidak pernah tidur. Allah tidak pernah tidur. Kadang-kadang saya ngeri itu kalau melihat suasana seperti ini. Dan saudara-saudara, tidak mungkin satu masalah, apakah itu pribadi, apalagi negara, itu bisa selesai kecuali pakai Al-Quran. Al-Quran itu katalog untuk kehidupan. Anda mau atau tidak mau? Al-Quranu kitabul basyariyah jam'a. Quran itu buku petunjuk untuk manusia. Anda baca dalam surat Al-Baqarah ketika Allah memberitahukan bahwa Ramadan itu adalah saat diturunkannya Al-Quran. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Untuk manusia. Hudan linnas. Manusia semuanya ini, semuanya perlu Al-Quran. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini penjelasan tentang petunjuk itu dan pemisah itu Quran itu yang memisahkan antara hak dan batil. Kadang-kadang kita mendengar survei-survei internasional itu, katanya ada survei yang mengatakan setelah disurvei sekian banyak negara, yang paling dekat dengan Islam itu justru Selandia Baru. Aneh kan? Bukan Indonesia, bukan Saudi Arabia. Apalagi Saudi Arabia sekarang. Macam-macam sudah mungkarat itu ya. Selandia Baru kok bisa? Katanya bersih, adil orangnya itu. Apa? Teratur gitu. Walaupun nggak sholat, bukan orang Islam yang banyak. Jadi kalau orang itu menggunakan Islam, walaupun dia tidak Islam, pasti dia menikmati. Seringkali ini nggak boleh minum ini ya. Seringkali pertanyaan-pertanyaan di seminar itu, Pak kenapa Pak? Negara-negara yang tidak pakai Islam kok bagus gitu loh. Kalau Anda ke luar negeri ya, misalnya ke Amerika, ke Australia, teratur Pak. Orangnya juga sopan-sopan gitu. Anda masuk toko gitu ya, heran saya kadang-kadang gitu. Saya pernah ke Australia, ada toko besar gitu, di pintunya tuh ada 2 orang. Lalu kalau orang datang, lalu good morning dengan senyum gitu Pak. Itu assalamualaikum ya kan? Kita disambut gitu senang Pak. Itu Islam itu Pak. Orang Islam itu harus gitu Pak. Ada orang Islam yang senyum aja sulit, mencureng terus itu. Itu tidak Islam itu Pak. Jamaah masjid, tapi mencureng Pak. Tidak bisa begitu. Orang Islam itu kalau baik Islamnya pasti favorit. Ya. Jadi walaupun ada orang sudah sholat 5 waktu di masjid, sudah haji, bolak-balik umroh, ngeluarkan zakat, tapi tidak favorit. Tidak disenangi oleh tetangganya, ini berarti Islamnya belum beres itu. Ada orang tidak pernah ke masjid, ya sholat tapi jarang ke masjid, tapi favorit Pak. Ya baik kepada orang, suka nyumbang, suka ini. Ya, ini lebih Islam ini. Jadi saudara, kita ini berpuasa, sholat apalagi sholat, kemudian haji dan seterusnya, ini harus ada buahnya. Buahnya itu adalah al-akhlaqul karimah. Rasulullah kalau ditanya atau ketika ditanya, ma huwa din ya Rasulullah? Agama itu apa?
Nabi tidak mengatakan agama itu sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat, haji kalau mampu. Enggak itu jawabannya. Nabi mengatakan ad-dinu husnul khuluq. Agama itu adalah akhlak mulia. Dan Rasulullah itu sukses karena apa? Karena akhlaknya. Nah sekarang Anda lihat saja di Amerika. Siapa presidennya namanya? Bukan Jokowi, presiden Amerika. Siapa? Donald Trump. Iya toh? Donald Trump. Anda tahu nggak akhlaknya Donald Trump sebelum dia dilantik? Nggak mengikuti ya beritanya ya. Sebelum dia dilantik, dia pidato didengar oleh dunia semuanya. Ini akhlak. Ya. Dia mengatakan kalau tawanan Israel tidak dikeluarkan oleh Laskar Palestina, Timur Tengah akan saya nerakakan. Sombongnya kayak gitu, Pak. Dengar gak sampean itu? Dengar, lihat di TV, di YouTube ya. Akan saya nerakakan. Kan gitu, Pak. Nanti saya dilantik tanggal 20 Januari, ya bulan lalu, Pak. Begitu saya dilantik, saya habiskan tuh sombongnya kayak gitu, Pak. 2 hari sesudah itu langsung Los Angeles dinerakakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang hangus, Pak. Berapa tahu enggak? 10.000 lebih. Ini di daerah sini kira-kira ada berapa rumahnya, Pak? Ada 10.000? Enggak ada ya? Dan ini rumahnya bukan rumah ini model Delta Sari, Pak. Percaya enggak satu rumah, Pak? Ini rumah yang dibakar oleh Allah itu rumahnya selebritis, rumahnya konglomerat Pak. Dan katanya orang Indonesia juga punya rumah di situ. Nggak tahu orang Delta Sari punya apa enggak di situ, nggak tahu saya. Nggak main-main, Pak. Waktu saya ke Jakarta bulan lalu, orang masih hangat berbicara tentang kebakaran di Amerika itu. Ada yang mengatakan, Pak, itu ada satu rumah yang nilainya berapa miliar dolar itu, Pak. Itu kalau dirupiahkan katanya, satu rumah ya Pak, 1,6 triliun, satu rumah. Sampai pernah lihat uang 1 triliun? Delok tok, enggak pernah? Enggak pernah. Ini didesaini uang 1 triliun, apalagi 10 ribuan, enggak cukup ini Pak rumahnya. 1,6 triliun, satu rumah Pak. Habis sama sekali. Dikerahkan semua teknologi modern Amerika, enggak mampu sampai 2 hari atau 3 hari itu, Pak. Setelah itu masih ada kebakaran lagi. Lah itulah Quran, Pak. Itu Quran. Semua orang sombong pasti akan mendapat sanksinya. Karena orang sombong itu zalim. Makanya lalu ada ibadah puasa. Kalau Anda ibadah puasa cuma enggak makan, enggak minum, ya cuma lapar dan dahaga saja, Pak. Wa kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Berapa banyak orang puasa enggak dapat apa-apa kecuali lapar dahaga saja. Karena apa? Tidak memuasakan matanya, tidak memuasakan telinganya, tidak memuasakan lidahnya ini, Pak. Hati-hati, Pak, orang masuk neraka banyak karena lidah, Pak. Orang hancur karirnya banyak karena lidah. Anda masih ingat ustadz yang menghina orang jual es? Masih ingat enggak? Itu kan satu kalimat saja, dihina satu kali, karirnya orang ini habis. Satu kalimat saja, satu kalimat. Dan orang jual es ini diangkat oleh Allah. Semua orang empati sama orang ini. Dalam semalam, Pak, orang jual es itu dapat sumbangan berapa? Setengah miliar lebih. Tutulan es mana, bis? Gara-gara apa? Lidah, Pak. Itu baru setengah miliar. Ini kerugian Amerika ini triliun, Pak. Hanya satu kalimat. Ya Allah. Kata Rasulullah, inna minal abdi yaqulu bi kalimatin la yulqi laha balan min sukhtillah yahwi biha ila jahannam atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang itu bisa berbicara satu kalimat. Satu kalimat saja, one sentence, satu kalimat saja. Tidak dipikir panjang, itu bisa membuat dia masuk neraka sampai paling dalam. Ini contohnya ini, Pak.
Oleh karena itu puasa Pak, jaga lidah Pak. Jangan asal ngomong Pak. Bagaimana caranya menjaga lidah ini? Yang banyak zikir dan istighfarnya. Anda kalau puasa itu harusnya ya di mana-mana Anda berzikir. Apalagi kalau puasa sebaiknya nggak usah ke mall lah. Mall itu kan untuk anak muda-muda itu ya. Tapi ada anak muda yang umur 50, 70 juga masih senang ke mall itu. Itu mengganggu apalagi Ramadan. Anda pernah dengar cerita Abu Hanifah, ulama itu. Abu Hanifah itu ulama yang cerdas sekali. Itu kalau membaca ilmu kemudian lupa, nangis dia Pak. Berdosa apa saya ini kok lupa nih satu ilmu itu. Ini balik lali, tenang aja. Imam Syafi'i umur 10 tahun, Imam Syafi'i itu umurnya cuma 50 Pak. Saya jauh lebih tua sekarang ini. Tapi cerdasnya, tidak ada tandingannya Imam Syafi'i itu. Umur 10 tahun sudah hafal Quran, sudah macam-macam. Duduk di pengajiannya Imam Malik, dia masih minum waktu Ramadan. Belum puasa dia. Tapi dia bisa menjawab pertanyaannya orang. Terus kata Imam Syafi'i, siapa kamu ini Syafi'i? Innallaha ja'ala nur fi qalbik. Kata Imam Malik, ini Allah memberi cahaya di hatimu itu. Jaga hatimu ya, jangan dikotori dengan maksiat. Luar biasa Pak, cerdasnya Pak. Nah kemudian, waktu suatu hari dia datang ke tempat syekhnya, gurunya, usianya masih belum balik, masih 10 tahun Pak. Terus dia disuruh mengucapkan atau berbicara tentang sesuatu, lupa dia. Lalu kata imamnya, ayu dzambin adnabta al-yawm. Kamu berdosa apa katanya? Lalu dia bilang, ya tadi saya melihat wanita, kemudian saya lihat saya pentelengi sore gini Pak. Agak lama gitu Pak. Itu membuat dia lupa. Lalu dia membuat syair. Syaqautu ila syafi'in su'a hifdhi wa arsyadani bitarkil ma'asi. Saya mengeluh kepada guru saya, Waqi namanya. Kenapa hafalan saya kok menurun ini? Lalu fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Saya diajari kamu tinggalkan itu maksiat. Fa innal ilma nur wa nurullah la yuhda li'asi. Ilmu Allah ini cahaya dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Itu baru satu kali maksiat, Pak. Satu kali maksiat saja bisa merusak itu. Ini orang-orang bersih seperti ini adalah orang-orang istimewa ini, Pak. Sampai diabadikan dunia semua tahu itu. Nah ini adalah contoh bagi kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, laisa siyamu 'anil syurbi wal akal, walakinna siyamu 'anil laghwi war rafath. Puasa itu bukan sekedar tidak makan dan tidak minum, ada yang lebih penting. Adalah minal laghwi war rafath. Kalau puasa jangan menghabiskan waktu terlalu banyak berbicara. Ibu-ibu di Malang, di Surabaya kemarin beberapa waktu menjelang Ramadan, waktu saya ceramah saya bilang ibu-ibu selama Ramadan sebaiknya enggak arisan, Bu. Supaya ini dijaga ini puasanya ini, Pak. Terus ada yang tanya, kenapa Pak? Arisan itu apa dosa, Pak? Ya enggak dosa. Cuma kalau arisan itu kan nanti ngerasani orang. Terus dijawab apa? Arisan enggak ngerasani itu enggak kerasan, Pak. Allahu Akbar. Di rumah saya pernah ada arisan PKK, Pak. Kira-kira orangnya 10. Saya datang ke rumah saya, yang ngomong 15. Siapa sih ngerungokno ini? Ya ini yang membuat rusaknya puasa. Hati-hati dengan kalimat. Tapi kalau orang menjaga zikir, suka berzikir, itu nanti dia bisa lulus. Jadi artinya Allah menjanjikan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba. Terkenal ini hadisnya di atas mimbar tarawih. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau orang itu berpuasa ikhlas. Apa ikhlas itu? Saya puasa ini tidak mengharapkan apa-apa kecuali ridho Allah, pahala Allah. Bukan supaya langsing, supaya sehat, enggak. Usume wong poso masuk gak poso rek. Kenemenen, bukan begitu, Pak. Saya puasa karena panggilan Allah. Lalu ihtisabah. Ihtisabah itu dihitung. Jadi setiap hari Anda kalau sholat
Itu ada pikir, tadi saya berbuat dosa apa enggak. Kalau merasa cepat istighfar. Makanya salah satu yang dikerjakan oleh para sahabat Nabi, kalau puasa itu luzumul masajid. Sering duduk di masjid. Maka selama puasa ini sebaiknya Anda kalau ke masjid tidak terlambat, kalau perlu sebelum azan ke masjid. Lalu Anda duduk di masjid, istighfar. Itu yang membuat kuat nanti puasanya. Habis seperti di sekarang ini. Ini kan sedikit yang pulang tadi ini. Biasanya di masjid-masjid kalau sudah diumumkan pengajian, separuh yang hilang, Pak. Boleh kabeh. Ini tadi Masya Allah ini. Luzumil masajid, ini penting ini, Pak. Luzumil masajid. Maka saudara-saudara, puasa itu yang paling gampang tidak makan dan tidak minum. Tapi yang sulit adalah mempuasakan telinga, mata, lidah, dan seterusnya. Maka di dalam Al-Quran, silakan Anda baca surat Toha ayatnya nomor 20. Silakan dilihat itu di handphone Anda. Surat Toha ayat 74, surat yang ke-20 maksud saya. Surat Toha, Allah membuat perbandingan orang yang menghadap Allah dengan banyak dosa. Mujrimin. Dan orang yang menghadap Allah dengan banyak amal soleh dan pahala. Jauh bedanya, Pak. Di dalam surat Toha ayat 74 Allah berfirman, Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Ya Allah. Orang yang menghadap Allah mujrim. Mujrim itu apa? Orang yang dosanya banyak, pekerjaan ini dosa tok habis. Seperti yang kita dengar di sini nih. Tiap hari sampai bosan, Pak. Itu cerita korupsi, tapi yang memberitakan tidak bosan-bosan, Pak. Cerita lagi korupsi, ada oplosan bensin, ada terus Pak, terus sampai bosan kita ini ya. Lah terus mati orang itu gimana itu? Bapak-bapak, ibu-ibu sudah siap untuk mati apa belum? Kok enggak jawab? Ya ojo kesusu lah, Pak. Ojo kesusu, Pak. Durung akeh sangune ya. Ya itu di pengajian saya pernah tanya, itu ibu-ibu sudah siap? Belum, Pak. Setelah berapa tahun saya tanya lagi, ibu-ibu sudah siap? Belum, Pak. Lah terus kapan siap ini? Sedangkan mati itu bisa datang kapan saja loh, Pak. Mati itu bisa datang kapan saja. Tidak harus tua. Tidak harus sakit. Anda pernah tidak mendengar kira-kira 1 atau 2 tahun yang lalu di Kajuruhan di Malang itu, orang nonton sepak bola terus ada bencana itu, pernah dengar itu? Saya kan kadang-kadang pengajian di Malang, waktu acara itu, waktu kejadian itu di mana-mana ditulis harus dituntut macam-macam itu. Yang meninggal pemudanya itu 150 loh, Pak. Sekitar 150 mati barengan, delok bal-balan. Coba, kira-kira pemuda itu ada nggak yang berpikir jangan-jangan saya hari ini mau mati? Ada yang berpikir begitu? Mikir apa yang delok sepak bola, Pak? Mati, Pak. Terus Anda bayangkan, meninggal, tidak tahu ini sudah siap apa enggak. Meninggal dalam keadaan nonton sepak bola. Ya Allah. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Di neraka itu tidak mati, tidak hidup, Pak. Sulit terus, sulit dipikirkan. Tapi sebaliknya, wa man ya'tihi mu'minan. Tapi siapa yang datang menghadap Allah beriman, qad amilas sholihat, dia sudah banyak beramal soleh. Wa ulaika lahumud darajatul ula. Mereka mendapat surga di tingkat yang tinggi. Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Surga yang abadi, surga Aden, abadi di sana. Fadzalika jazaa'u man tazakka. Nah itu yang digarisbawahi. Kenapa itu mereka begitu? Karena mereka selalu membersihkan dirinya. Tazkiyah itu membersihkan dirinya. Ini saatnya Ramadan, membersihkan diri kita dari dosa kita, dari kebiasaan kita, dari sekarang ini banyak orang menghabiskan waktunya di kafe-kafe, Pak. Di Gayung Sari, di tempat saya itu, kafe itu kira-kira ada 8 atau di kampungnya, Pak, ada 8. Pak.
Ada kafe yang besar itu kalau Anda masuk mau ke Gayung Sari menuju ke Masjid Al-Akbar, kafe besar namanya Kafe Senewen. Terus saya bilang, ini edan kafe ini, namanya Senewen. Duduk beli kopi satu, ngobrolnya 3 jam. Habis waktunya Pak. Puasa seperti ini, ya gak lulus ya Pak. Nah ini loh, jadi puasa itu merubah karakter itu betul. Kalau Anda dengan puasa tidak berubah karakternya, ya berarti perlu dipertanyakan, harusnya dengan puasa ini saya akan lebih memahalkan waktu. Waktu itu mahal Pak, waktu itu tidak bisa dibeli, tidak bisa orang yang tidak hadir pagi ini tidak bisa menggantikan. Besok aku tak hadir, tidak bisa, sudah selesai. Yang sudah lewat, ma madha fata. Apa yang sudah lewat, selesai Pak. Kemarin, kalau Anda kemarin tidak sholat subuh di masjid sini, sampai kiamat nggak ketemu mana itu. Jangan lupa. Kalau Anda kemarin nggak sholat zuhur berjamaah, sampai kiamat nggak ketemu lagi tanggal berapa sekarang ini? Tanggal 3 Maret ya. Tanggal 2 Maret zuhur, tidak ketemu lagi sampai hari kiamat. Tanggal 2 Maret tahun 2000 berapa? Itu sampai kiamat tidak ketemu lagi Pak. Jangan lupa itu Pak. Jadi waktu ini berjalan terus Pak. Makanya orang yang sukses itu adalah orang yang mengerti harga waktu. Yang terakhir saudara ya. Saya ingatkan bahwa waktu Ramadan ini mahal sekali. Jangan dihambur-hamburkan. Rasulullah 15 abad yang lalu mengingatkan kita, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada 2 nikmat besar nilainya, tapi banyak oleh orang-orang yang tidak paham agama itu dientengkan saja, dijual murah itu. Apa itu? Pertama sehat Pak. Sehat ini mahal Pak, Masya Allah. Dan selama Ramadan ini, Anda kan tidak merokok, tapi Masya Allah di sini nggak merokok semua ya, Masya Allah. Tapi kalau di luar saya nggak tahu. Ini saatnya orang yang merokok itu berhenti merokok. Yang sudah ngerti, kalau orang mengatakan, gak apa rokokan itu. Mbahku itu rokokan umurnya 80, sehat. Lah anak tanggoku gak rokokan, umur 40 kayak plus. Ini orang berpikir bodoh ini. Tidak mungkin orang merokok itu sehat, nggak mungkin. Dan Rasulullah mengatakan ada 2 nikmat yang tidak dihargai, sehat, dan yang satu lagi apa? Al-faragh. Al-faragh itu waktu senggang, Pak. Saya beri contoh ya. Saya dari rumah saya ke sini tadi 15 menit. Ini namanya faragh, waktu senggang. Kalau tidak saya isi, ya rugi saya sudah. Itu namanya faragh. Nah, saya bisa dapat pahala banyak bersalawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berapa kali saya bersalawat dari sana ke sini. Ini yang banyak dilupakan banyak orang itu, Pak. Anda pernah ke dokter gigi, Pak? Tidak pernah? Pakai nunggu apa enggak? Nah, terus kerjakan apa sampai? Itu faragh. Pernah naik pesawat di cancel? Pernah? Banyak orang tola-tole. Di cancel, ini waktu loh ini Pak, tola-tole. Nanti kalau lihat orang jalan sama wanita gitu, paling gua duduk bojone iku. Lha apa ngurusi wong? Bojone ta duduk bojone, sudah dosa sampean. Tapi kalau Anda sibuk, ini saya punya kebiasaan sudah berpuluh tahun, tidak pernah saya pergi tidak bawa buku, apalagi mau ceramah. Tidak ceramah saya bawa buku. Kenapa? Ya kalau duduk saya buka gini. Daripada tola-tole, buka. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat ilmu saya. Ini namanya menggunakan kesempatan. Ojo angop, noleh kanan, noleh kiri. Ya ini yang diingatkan oleh Rasulullah. Rugi sampean. Tambah lama, tambah tua, tambah tua, tambah tua. Nanti dilihat ini ya, yang mau berdiri mau pulang ini ya. Sing ngadeke kerengkel-kerengkel itu berarti tambah nom itu. Kan begitu loh Pak. Ini sampean masih bisa sekarang. Minggu depan belum tentu loh sampean bisa begini.
Ini kecerdasan spiritual ini Pak. Jadi Anda kalau dapat kesempatan itu, gunakan yang baik. Gunakan yang baik. Biasanya kapan itu di Malang ya, begitu diomongkan pengajian, mundur, semua duduk senden anak kono. Terus saya bilang itu yang senden itu ganjarannya lu titik itu. Soalnya yang ini yang paling banyak ini pahalanya nih. Soalnya kalau ngantuk kelihatan ini Pak. Iya. Yang sana itu terus turu. Akhirnya di Masjid Baitul Haq kemarin baru mulai ceramah sudah ada 4 yang tidur. Coba dibanguni dulu itu. Yang tidur itu masih muda-muda Pak. Tidur sembojong ini. La ilaha illallah. Sudah tidak sopan tidur senom. Gimana ini? Artinya apa? Tidak menghargai waktu. Bukan tidak mungkin loh Anda sholat di sini mendengar pengajian lalu merubah karakter, bisa. Bisa. Kadang-kadang orang itu gini Pak. Jadi misalnya Anda mendengarkan ceramah atau mendengarkan TV atau baca TikTok atau apa itu, terus kena masuk Pak. Bisa berubah Pak. Bisa berubah. Kalau serius loh Pak. Kalau serius. Jadi maksud saya Ramadan ini gunakan untuk memproduksi pahala sebanyak-banyaknya. Nah ketika Anda ingat bahwa Anda telah berdosa, istighfar. Sahabat Nabi pernah duduk dengan Rasulullah dan mengatakan, kami bertobat istighfar lebih dari 100. Allahumma firli wa tub alayya innaka antat 100 kali. Kita biasanya sedikit itu istighfar itu Pak, sedikit. Kadang-kadang habis sholat aja nggak istighfar kok, langsung berangkat. Inilah yang harus dirubah. Jadi kalau Ramadan itu merubah Anda, saudara-saudara jamaah Masjid Al-Ikhlas yang saya muliakan, mudah-mudahan minal mukhlisin semuanya insya Allah. Tahun lalu saya khutbah di sini, Idul Fitri ya. Ini nanti sudah Idul Fitri lagi. Rasanya masih baru loh Pak. Dan ini tanda-tanda kiamat sudah dekat itu begini Pak. Jadi setahun itu cepat. Itu puasa itu berat sekali Pak. Puasa itu duduk di masjid ngenteni maghrib, gak mari-mari maghrib. Sekarang anak-anak kecil-kecil sudah bisa cepat sekarang ini. Tahu-tahu maghrib, tahu-tahu subuh. THR mana? Ini THR. Yang penting Anda sukses minal aidin wal faizin, dan saya katakan kalau orang itu puasa dengan baik, ada orang keluar dari rumahnya hari Idul Fitri tidak ada dosanya sama sekali. Itu bisa terjadi. Kalau dia puasa dengan baik dan sholat tarawih dengan baik. Jangan ikut sholat tarawih yang cepat-cepat itu Pak. Ya. Saya tidak pernah tarawih di sini, tapi insya Allah tidak cepat ini ya. Insya Allah. Ada orang sholat tarawih beberapa tahun yang lalu diumumkan dengan bangga lagi di Blitar, sholat tarawih 23 rakaat 7 menit. Allahu Akbar. Agama apa ini? 7 menit sholat tarawih. Ini jahil, ini namanya kebutuhan. Orang sholat itu bermunajat dengan Allah. Sholat itu adalah saat kita itu berdekat-dekat dengan Allah. Dan saya bulan Januari yang lalu pulang dari Samarinda, bulan Januari, pertengahan Januari yang lalu. Kemudian saya sampai di bandara mau pulang itu belum sholat duhur, sudah waktunya duhur. Saya bilang kita berhenti sholat dulu di masjid. Lalu masuk masjid kira-kira ya lebih kecil dari ini masjidnya. Sudah, saya masuk, saya wudhu, masya Allah enak masjidnya itu. Terus imamnya sudah sepuh, nggak seperti ini masih muda ini. Sudah tua imamnya, wah tapi aman ini sudah. Saya sholat masih berdiri gini, saya mikir ini sebentar lagi saya sholat duhur sama sholat asar ya. Masih toto-toto gini imamnya, sudah rukuk, Allahu Akbar. Jadi saya, Allahu Akbar rukuk saya. La ilaha illallah. Sudah gitu terus gini Pak, 3 menit. Sholat duhur 3 menit. Jadi saya sholat lagi, saya ulangi. Sholat seperti ini Pak. Terus masuk, nanti ini kalau orangnya, imamnya pulang, mau saya tanya ini. Saya sholat gini, imamnya tidak pakai dzikir boleh imamnya. Sudah tua loh imamnya ini. La ilaha illallah. Kalau imamnya seperti lah, ya apa makmume? Imamnya seperti ini. Ini sholat seperti ini. Tiap hari ada sholat seperti ini. Enggak dapat apa-apa sampai. Nah inilah Islam
orientasi Islam itu kualitas Pak. Lebih baik Anda sholat tarawih 2 rakaat, witir 1 rakaat, tapi tumaknina. Jangan sholat tet. Ini olahraga ini Pak, bukan sholat gini saja. Dan masih nun sewu ya, masih banyak masjid-masjid kalau sholat rubaiyah, sholat duhur, sholat asar, sholat isya, maghrib, itu rakaat ketiganya cepat. Tidak benar itu Pak, tidak benar. Jadi kepada takmir, kalau ada imam seperti itu, dikasih kartu kuning. Kalau masih gitu saja kasih kartu merah, wis tak ada imam nak gini kon. Sholat ini saat yang paling baik dan yang paling menentukan Anda bisa lulus itu sholat Pak. Puasa ini memperbaiki sholat, haji memperbaiki sholat, zakat memperbaiki sholat, baca Quran memperbaiki sholat. Harus sholat, imaduddin sholat itu. Sholat harus diperhatikan. Jadi Anda kalau ke masjid pakai pakaian yang layak untuk masjid. Kapan itu di Masjid Al-Hikmah ada orang sholat subuh Pak, pakai sarung, sarungnya itu pakai kaos, dimasukkan gini, jadi seperti orang bangun tidur ya itu pakaiannya itu. Orangnya ini saya lihat bukan orang nggak mampu, orang berada. Kaosnya itu Pak, mangkak melembung. Ngerti sampean mangkak? Wis mangkak melembung pisan. Saya gini ya Allah. Menghadap Allah seperti ini, coba bayangkan. Itu artinya apa? Merendahkan bahwa Allah itu maha melihat. Ini saya sekarang ini berdiri di sini nih, Allah melihat. Bukan melihat saya loh, hatinya sampean ini dilihat sama Allah. Orang-orang yang ngerasani saya ini tahu ini, oh ini kedawan ceramai baru. Jangan lupa ini. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Tapi inilah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah syuruk ya? Sudah? Masya Allah. Alhamdulillah.